Bagus banget beneran. Terus Pak, Bagus lah kayak si harga beat. Sore masuk. oke. Pak, sini Pak. N. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Ya, izin Pak, saya ingin menyampaikan rencana kerja di bulan depan Pak untuk 6 perusahaan. Kebetulan di beberapa perusahaan mengoperasikan beberapa peralatan K3. Nah, dengan potensi bahaya yang menengah sampai dengan potensi bahaya yang tinggi. Itu kebetulan memang dari data di WLKP ada beberapa perusahaan yang tenaga kerjanya banyak dengan mengoperasikan alat-alat tersebut. Mohon arahannya Pak. Baik, ya, jadi Pak Tian lakukan BME sesuai dengan jadwalnya. Nanti siapkan SPT-nya dulu dan nanti kemudian diperiksa sesuai dengan norma kerja yang ada. Apabila ada yang tidak sesuai, tidak mengikuti aturan di regulasi kita, ya silakan nanti buat RKP-nya, temuan-temuan apa aja, dan kemudian apabila perlu dibuat nota 1 sampai dengan nota 2, dan selanjutnya nanti dipantau hasil pemeriksaannya, supaya nanti kalau ada yang masih belum juga sampai lama ya harus ditindaklanjuti lagi. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih arahannya Pak. Ya, Banyak. ya, enggak. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Ya, gini Pak, jadi saya datang ke sini, kebetulan kemarin saya dapat surat panggilan ke perusahaan kami, kebetulan dikabarkan ada pengaduan gitu. Mungkin saya boleh minta informasi lebih detail mengenai pengaduan tersebut Pak? Iya, jadi isi pengaduannya kurang lebih ada aduan dari salah satu pekerja bahwa upah yang dibayarkan itu di bawah MK Kabupaten Bekasi tahun 2026. Nah itu kurang lebih seperti apa Bu? Nah, apakah memang benar upahnya dibayarkan di bawah MK? Tapi kalau boleh saya tahu siapa ya Pak yang mengadu ya Pak? Nah, ada salah seorang pekerja, Kalau boleh diinformasikan saya ya, belum Pak? bisa informasikan. Tapi secara globalnya memang hal tersebut terjadi. Iya, mungkin kepada beberapa pekerja kami masih membayar di bawah UMK. Tapi mungkin sebelum lebih lanjut saya izin tanya Pak, kebetulan kan perusahaan kami ini skalanya masih kecil. Mungkin tertera juga dalam EDB kami bahwa skala usaha perusahaan kami masih kecil. Ada ketentuan yang mengatur nggak ya Pak terhadap usaha yang masih skala kecil pembayaran upahnya? Iya betul, memang untuk perusahaan yang skalanya masih mikro atau kecil itu diatur di PP nomor 36 tentang pengupahan, PP 36 tahun 2021. Memang dikecualikan, hanya saja memang saya harus pastikan dulu nanti dari dokumen, NIB dan lain-lainnya. Kalau memang itu termasuk ke skala mikro atau kecil, insya Allah memang upahnya nanti bisa disepakati antara pekerja dengan manajemen. Nah, nanti harus ada surat kesepakatannya dan lain-lain. Bentuknya tertulis berarti ya? Tertulis, ya? betul. Mungkin itu aja sih Pak yang saya tanyakan dan saya konfirmasi. Kalau memang nanti Bapak butuh data lebih lanjut, nanti saya siap koordinasi dengan Bapak. Baik, boleh silakan nanti ditunggu data lanjutannya. Jadi untuk hari ini cukup ya Pak ya? Ya cukup. Saya izin pamit. Ya baik, terima kasih Bu. MOU-nya ada? MOU-nya lagi proses sekarang Pak. MOU antara PT kan ya? Iya betul. Lagi perpanjangan. Wajib lapor dulu aja deh Pak. Dan IB ada? Ini berapa? Oh ya. Di sini berapa personil Pak? Di sini cuma ada 6.
6. Oh, nah ini dari Among berapa shift? Jangan. Mata personil berarti dibagi berapa? Sorry, 8 Pak. Lebih 8. Ya, saya terset aja. Oh iya apa sih? Ini berapa shift pembagian? 3 shift. 3 shift. Nah, baginya gimana Pak? 2 Pak. 2. Nanti yang 2 istirahat. Yang apa namanya? Oh, Bakti utama Pak. Ya. Yang utama atau bakti utama? Beda nggak sih? Jadi 8 ya. Kalau untuk di PT bakti utama, kalau di rumah sakit itu Nggak ada lembur ya? bakti mitra utama Pak. lemburnya di tanggal Kalau di sini ada baktinya ya. Kalau Lebaran, hari nasional gitu ya. Idul Fitri, kayak tadi Idul Adha, Tahun Baru. Wajib gitu ya. lapornya. Berarti lembur kalau libur nasional ya. Oke. Nah yang 8 ini statusnya apa Pak? PKWT Pak. Semuanya PKWT? Iya. Oke. PKWT. Perjanjiannya ada? Perjanjian PKWT-nya? Boleh lihat? Bukan sentral ya Pak. Ya. Semuanya bawa nggak? Enggak, hanya sentral. Udah boleh, mantap. Kalau paling saya lihat list namanya aja ya, dari 8 personel ini sama upahnya kalau ada. Untuk Indonesia. WLKP ya Pak maksudnya Pak? Yang di WLKP. WLKP kan bisa dibikin banyak ya, waktu itu saya bisa dikirim sekarang PKWT sama slip gaji. Oke, bentar saya cek. Kalau dikarenain Pak Imat harusnya saya punya. Among, lihat dulu datanya. Operasional factoring, Among, 2026, compliance. Ini apa ya? Ya, Dokumen audit, Saka Farming. Oh iya, berarti di sininya diambil Pak tuh. kan HP-nya setahun sekali Pak. JS legal. So, kalau ada perubahan Gitu. maksimal setahun sekali itu. Oh, ada nih. Kami kira Itu maksimal. Itu Ini kalau saya baca dibuat dulu ya, setahun STP-nya. sekali itu berarti paling lambat. Kalau paling ini Pak. Jadi paling lambat. Mau setahun diperlihatkan sekali. atau Bukan paling dikirim cepat. ke Pak Jendro Pak? Gitu. WLKP. Perlihatkan aja. Perkiraan kami itu update-nya itu setahun sekali mau habis, baru revisi. Makanya ini WMR-nya kan Pak. Iya, makanya itu dia. Nggak apa-apa Pak. Ya, Sebenarnya paling lambat setahun sekali itu. Jadi selama nanti ada perubahan personil segala macam data-data dirubah aja, menyesuaikan. Nah, di sini ada Paling baktinya. lambat 1 tahun sekali. Nah, Ada baktinya ya Mas? apabila lebih cepat dari setahun sekali lebih bagus. Ketika ada perubahan supaya data ketenaga kerjaannya selalu update. Ini dulu ada sedikit. Bukan itu dia apa namanya di Akhir-akhir ini ya? Ada, Ya kalau akhir-akhir ini memang lagi tuh. ada tentang Iya, jadi dari sistem sana Pak sedang Among utama ada Among Saya bakti juga utama ada. jujur Saya pertama dulu bekerja lebih dari 10 kayaknya yang kayak bapak ini. Kalau udah nanya ke saya gini ya udah bilang karena ada yang kendalanya login, ada yang kendalanya akunnya seolah tidak terbaca padahal sudah punya akun. Bapak yang gitu Saya kendalanya ada satu item yang tidak terisi. itu saran saya gini, nggak apa-apa sekarang kan lagi periode mungkin kan ada magang apa ya, magang apa di siap kerja sepertinya si database-nya ada yang terganggu lah gitu. Nanti setelah selesai pendaftaran magang itu masa di bulan ini Ini enggak coba lagi di bulan depan. Kenapa kalau di bulan ini kita juga maklum kok kalau memang ada kendala seperti itu kita maklum. Karena kalau bapak misalnya kita ke kantor gitu udah gitu ada tim admin dari kita juga sama tim kita juga kesulitan karena pakai dia apa di rumah sakit Kalau Pak? apa? Rumah sakit Coba Medika. bulan Ini depan kejadian di mana? coba dicoba lagi. Kabarnya sih sekarang sih sekarang saya lagi diperbaiki nih si sistem database. Mungkin di bulan depan Maksudnya di sudah lapor baik ini lah. yang di Jakarta ya. Jakarta Pak. Ini mah mau koneksi aja ya, bagi sarapan aja sih, bukan temuan. Nah, paling saya ke sini. Di masyarakat Sih, Pak. yang datang. Dan rumah berapa? Kita pakai chip Pak. Oh pakai chiefnya. Oh oke. Bagaimana maksudnya? Ini yang lembur tanggal Yang lembur ya. masuknya. Baik. Perhitungannya gimana Pak? Secara proporsional, Proporsionalnya. perhitungan lembur. Kalau yang Jakarta Sesuatu di sini nggak ada ya? Oh, Khusus di sini nggak ada. Ya, itu. Oke. Makanya kan Ini bekerja di sini bukan? Iya, Ya. sini Pak. Ya. 31. Jangan ini. Apa istilahnya? Apa nih? Pinjaman atau? Ya, kita itu ada namanya pinjaman. Oh ya udah kalau pinjaman nggak apa-apa. Ini berarti Kira karena rusak apa? Oh, tidak. Enggak bukan ya? Tidak Pak. Kan ada lagi yang pinjam juga Pak. Iya, Ini itu nggak apa-apa. kita- Nggak apa-apa. Mau ngasih ini apa? Penggunaan soal ini apa? Jadi emang
sulit sih Pak. Kan saya juga paham lah kondisinya. Sekarang kan memang penjualan susah gitu kan. Terus juga kondisi ekonomi juga memang nggak normal sebelumnya lah gitu kan. Cuma memang tadi benar itu tadi bilang. Ya, kami memahami Pak. Kami memahami bahwa ada aturan yang kita harus ikuti, harus jalani. Tapi ya dengan pertimbangan ini itu, dengan kondisi ya itulah apa yang saya sampaikan, ini nggak ada yang kita tutupi, nggak ada yang kita manipulasi ya, ini kita sampaikan apa adanya seperti ini kondisinya. Terus dari kami juga sama tadi, itu juga kan itu kami juga sampaikan ya memang aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Taufik Firdaus. Saya adalah pengawas ketenagakerjaan di bawah Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Karawang. Rekan-rekan, pengawas ketenagakerjaan kerap kali mendapatkan tantangan terkait dengan integritas di lapangan. Misalkan ketika kita semua memeriksakan ataupun mengaudit dokumen surat keterangan bagi misalnya satu alat pesawat angkut ya, di mana kerap kali perusahaan belum melakukan pemeriksaan dan pengujian K3 pesawat angkut dan juga belum mendapatkan ataupun menerima surat keterangan K3 pesawat angkut. Perusahaan mungkin saja akan menawarkan sejumlah uang ya kepada pengawas ketenagakerjaan yang datang pada saat melakukan pemeriksaan tersebut. Kita sebagai pengawas ketenagakerjaan harus memiliki integritas, tentunya harus menolak tawaran tersebut karena kita mungkin akan bisa mendapatkan pemberhentian secara tidak hormat dari instansi ataupun dari instansi vertikal. Rekan-rekan, tentunya sesuai dengan core value berakhlak, ada bagian akuntabel di sana. Kita sebagai pengawas ketenagakerjaan harus memiliki prinsip akuntabel, bisa mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan di lapangan. Tentunya itu menjadi tantangan kita semua. Tetapi apabila kita selalu menjunjung tinggi core value berakhlak, mewujudkan integritas sebagai pengawas ketenagakerjaan, tujuan utama agar terwujudnya tenaga kerja yang terlindungi secara K3 dan juga secara